Yo, what is up, guys? I hope you guys are having a great day, and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini, gue akan ngebahas tentang supply and demand lagi, ya, tentang on how atau bagaimana caranya memilih supply and demand zone ini dengan probabilitas tertinggi. Dalam artian, ketika si supply zone ini termitigasi atau terhit atau tersentuh, kemungkinan besar dia akan bereaksi pada supply atau demand zone kita, dan lebih kecil probabilitasnya untuk menembus si supply and demand zone atau bukan supply and demand zone-nya ya. Lebih tepatnya si structure range kita. Untuk kalian yang nggak tahu structure range, bisa searching aja di Manifest Forever YouTube structure range, di situ udah kita bahas. Dan anyway, ya, di video sebelumnya tentang supply and demand zone, di mana kita ngebahas kenapa supply and demand zone kalian ini tidak bekerja, itu gue nge-mention bahwa hal terpenting yang harus kita ketahui ketika kita memilih supply atau demand zone ini, ya, supply atau demand zone, itu adalah tentang eh, untuk nge-follow the trend, ya. Jadi untuk memilih supply and demand zone yang baik atau sebisa mungkin, atau kita meningkatkan probabilitasnya suatu supply atau demand zone ini, adalah untuk pertama kalinya adalah step pertamanya kita harus melihat market structure dulu. So, gue nge-mention itu di video sebelumnya. However, di sini kita akan nge-breakdown tentang gimana sih sebenarnya supply and demand zone ini terbentuk, ya, dan apa hubungannya dengan market structure. Kok hubungannya dengan market structure itu kenapa? Ya, sorry, ini untuk intronya ini gue panjang banget. Karena untuk menjelaskan ya dengan langsung aja ya, dengan jelas ya. Oke, so anyway, kalian harus tahu ya bahwa supply atau demand zone ini terbentuk karena market structure. Kenapa tuh? Ya, kenapanya adalah karena let's say ini market structure. Boom, boom, boom. Ya. Setelah itu let's say harga nge-retrace ke sini. Ya. Oke, kalian udah mengerti structure range, kalian memakai low ini dan high ini sebagai poin invalidasi atau poin validasi daripada suatu trend atau structure ini. Ya. Let's say kita pakai contoh ini, berarti poin validasinya daripada suatu trend, in this case bullish, ya, itu adalah high ini. Oke. Poin invalidasi daripada si bullish structure adalah low ini, karena ketika dia ngeblow low ini, dia udah nge-switch ke bearish structure atau invalidasi, ya, seperti namanya. Oke. So, oke, let's say kalian udah punya range ini, ya. Setelah itu kalian udah mengerti juga bahwa step selanjutnya adalah in this case kita mencari demand zone. Dan let's say secara apa ya, secara surface-nya, secara permukaannya, oke. Secara permukaannya kalian ini udah mengerti ini. Oke, ini adalah demand zone yang belum termitigasi, maka gue memakai demand zone ini untuk point of interest gue. Dan apabila harga ini menyentuh demand zone ini, gue akan mencari konfirmasi, entah itu candlestick pattern atau lower time frame structure atau Wyckoff, terserah kalian ya, senyamannya kalian, untuk konfirmasi bahwa kita bisa nge-buy untuk pada akhirnya menargetkan high ini. Oke. Jadi ya, yang terjadi di dalam suatu pembentukan supply atau demand zone, ya, in this case kita contohnya demand zone. Oke. Di demand zone ini yang terjadi dan kaitannya dengan market structure adalah apa yang terjadi di lower time frame. Oke, inilah mengapa gue selalu
atau sering menyebutkan bahwa fraktal, pemahaman atas fraktal itu penting. Kalau kalian nggak tahu fraktal itu, gampangnya fraktal adalah kejadian yang terulang atau terjadi secara terus-menerus. Let's say, bodoh-bodohannya lah, let's say, misalkan kita hidup di dunia ini, oke? Eh, bisa jadi di atas kita tuh ada suatu universe lain atau ya kehidupan lain yang jauh lebih apa ya, imba daripada kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kayak gampangnya gitu. Oke, sorry nih kalau gue agak melenceng sedikit. Gampangnya gitu. Oke, jadi fraktal tuh begitu. Dan di sini ya, di dalam structure ini, oke, akan terdapat suatu structure lain ya yang membentuk dimension zone ini. Dan apa yang terjadi di lower time frame adalah apa? Dimension zone ini terbentuk karena adanya, mari kita ini ya, lingkarin begini supaya kita tahu poin-poinnya mana. Oke, berarti begini, begini, begini. Kan berarti begini nih. Set, set, set. Kayak begini, lower time frame kemungkinan besar apa yang terjadi adalah begini. Oke. Oke, high-nya adalah ini ya. Dan apa yang terjadi di sini, di demand zone kalian yang terbentuk ini, di satu candlestick doang, ini kan of course demand zone kemungkinan besar kita bakal milih hanya berdasarkan satu candlestick ya. Di time frame yang ini, let's say ini time frame for our time frame. Dan yang ini, let's say kita bilang 15 minute time frame. Oke. Untuk si 15 minute time frame, ya, pergerakan harga kurang lebih seperti yang gue gambar ini, ya, contohkan. Dan apa yang terjadi di sini adalah, oke, mungkin dia demand zone yang valid ini, oke, yang terjadi adalah si 15 minute time frame ini nge-switch bullish dan bearish, bullish lagi, bearish lagi secara terus menerus. Mungkin bukan 15 minute time frame ya, terlalu kalau pergerakan harganya seperti ini terlalu too much. Mungkin 5 minute time frame atau 3 menit time frame atau bahkan 1 minute time frame ya. Jadi apa yang akan terjadi adalah kemungkinan besar seperti ini. Oke, di mana ya demand zone kalian ini terbentuk karena adanya suatu funds atau suatu institusi yang membolak-balikan harga secara bullish ya, bullish ke bullish lagi, bearish lagi secara terus-menerus. Untuk apa? Untuk ngebuat liquidity dan untuk mengambil liquidity tersebut. Oke? Dan pada akhirnya structure daripada si lower time frame ini dia akan boom ini terus. Oke? Dan pada akhirnya dia ngebuat si high inilah, let's say ya. Ini mari kita pindahkan ke sini ya. Oke, agak over ini ya, over exaggerating ya. Cuman ya agak berlebihan, cuman that's okay. Hanya untuk contoh. Gua harap kalian mengerti. Ya. Setelah itu dia nge-retrace begini. Oke. Dan overall demand zone kalian ini, ya, overall demand zone kalian ini terbentuk ya untuk si 4 hour time frame. Satu candlestick di mana dia mungkin demand zone yang belum termitigasi. Oke, mungkin di sini ada demand zone, tapi dia udah termitigasi dengan pergerakan harga yang ini yang gua kotakin ini. Oke, jadi mungkin di sini ada demand zone ya kan, di sini set higher time frame terus termitigasi oleh si pergerakan harga ini. Oke. Setelah itu harga di higher time frame-nya ngebuat demand zone overall ini. Oke. Wih, mana nih? Nah. Oke, so ya, jadi inilah kurang lebih ya bagaimana si suatu demand atau supply zone ini terbentuk. Kalau supply zone ya tinggal dibalik aja. Ya. Jadi kalian harus mengerti tentang fraktal juga ya. Atau kalian harus, yang paling penting adalah ya fraktal penting juga, tapi kalian juga nggak harus untuk
mencapai step itu, ya kalau bisa iya sih. Cuman untuk step pertamanya gue rasa kalian harus mengerti apa yang terjadi tentang market structure ya. Bagaimana cara pembentukan supply atau demand zone ini ya. Dan beginilah caranya demand atau supply zone kalian ini terbentuk. Now, jadi bentar. Wih, apa tuh? Wait. Tes. I think it's good. Oke, ya, I'm back, guys. Sorry atas ada suatu gangguan ya. Ya, so anyway, ya, dengan penjelasan gua yang bagaimana si demand zone ini terbentuk in terms of market structure, gua harap kalian juga mengerti ya bahwa market structure ini sangat penting. Oke? Dan gua harap kalian akan menomorsatukan market structure ya, dan bukan hal yang lain, bahkan Wyckoff, bahkan supply and demand ya. Karena let's say kalian belajar SMC karena order block ya, order block, Wyckoff, supply and demand. Itu semua apa ya? Sangat kental dalam smart money concept ya. Let's say kalian mempelajari smart money concept karena hal-hal yang gue barusan sebutin itu lagi hype-hype-nya. Oke. Kalian harus sadar bahwa ketiga hal yang gue sebutin tadi dasarnya adalah market structure. Oke. Jadi kalian harus sadar nih bahwa intinya adalah market structure nomor satu. Entah nanti kalian nggak tahu lah, kalian pakai Wyckoff, entah kalian pakai supply and demand zone atau order block atau apapun itu, imbalance ya. Penjelasannya balik lagi bro ke market structure. Oke. Jadi gue menjelaskan bagaimana terbentuknya si supply and demand zone ini dengan harapan bahwa kalian ini akan menomorsatukan market structure. Dan dengan penjelasan tersebut, ya, gue harap kalian tidak akan lagi, ya, let's say ada market begini, ya, let's say ini 4-hour time frame, boom, begini, ya. Setelah itu ini weekly time frame, let's say, bukan, daily time frame lah, ya, daily time frame begini, set, ya kan, 4-hour time frame begini, bearish nggak? 4-hour time frame, bearish dong, ya. Tapi daily time frame baru begini doang. Set. Daily time frame bullish nggak? Bullish, sangat. Ya. Kalian punya low ini dan high ini sebagai structure range kalian. Kalian punya point of interest di sini. Di mana dengan bearishnya si 4-hour time frame ini, ya, demand zone kalian ini belum tersentuh. Ya. Setelah itu, kalian memutuskan untuk nge-short si 4-hour time frame dengan harapan bahwa harga bakal begini, let's say. Okay? Most of the time, ya, ini yang ingin gue tanamkan ke kalian adalah jangan lupa bahwa supply and demand zone itu tidak akan selalu termitigasi. Ya. Kemungkinan besar apa? Kemungkinan besar si 4-hour time frame ini bearish hanya karena untuk mengakumulasi ulang, ya, let's say nggak tahu di 30 menit time frame di sini mungkin dia mengakumulasi ulang, ya, ngebuat liquidity, mengambil liquidity-nya, setelah itu lanjut ke atas begini, ya. Jadi dengan penjelasan gue ini, gue harap kalian tidak melakukan counter trend, okay? Walaupun bang, tapi kan daily time frame demand zone gue ini masih belum termitigasi, masih belum tersentuh.
Jadi nggak ada salahnya dong gua nge-short for our time frame. It's okay. Apabila kalian mempunyai suatu ilmu yang counter trend memang, dimana menurut gua counter trend ini sebenarnya sangat advanced menurut gua ya. Karena paling safety itu follow the trend, of course. Ya. Apabila kalian memiliki ilmu itu dan ingin mengambil resiko lebih dengan probabilitas yang jauh lebih sedikit daripada apabila kita bandingkan dengan follow the trend, ya silakan, resiko Anda gitu. Tapi di sini gua memberitahu untuk seperti judul ya, bagaimana cara memilih supply and demand zone dengan probabilitas tertinggi yang gua tahu. Ya, dan di sini gua kasih tahu problem daripada most of people atau kebanyakan orang apa, gua kasih tahu problemnya, dan di sini gua punya solusi, gua kasih tahu. Karena problem daripada kebanyakan orang adalah mereka selalu memilih supply atau demand zone yang counter trend. That's it. Most of people begitu ya. Most of people. Jadi dengan contoh seperti ini ya, gue harap kalian tidak melakukan counter trend lagi, apalagi kalian baru belajar smart money concept, let's say. Ya, gue ngomong begitu bukannya untuk minterin kalian ya, tapi ya sharing aja, oke? Dan rekomendasi gue apabila kalian belajar smart money concept atau market structure atau supply and demand atau ya whatever lah, oke? Ya, jadi please apabila ada suatu kejadian seperti ini di higher time frame-nya dia bullish banget dan belum memitigasi demand zone kalian ini, dan di lower time frame dia nge-switch bearish seperti ini, seperti yang gue bilang, ada saatnya bisa short, tapi most of the time atau kebanyakan harga ini akan mengakumulasikan ulang di sini hanya untuk ngeblow ke atas. Karena seperti apa yang gue bilang tadi, supply atau demand zone tidak akan selalu termitigasi. Oke. Oke, I'm back guys. Oke, I'm back dan sekarang kita akan memberi contoh. Oke, karena tadi gue lupa nggak memberi contoh. Bagus sekali. Oke, so contoh yang sangat kelihatan. Oke, sekarang adalah USD JPY. Ya, UJ ini sangat bullish. Sangat bullish. Ya. Oke. Dari monthly time frame, let's say, kita lihat. Oke. Dari monthly time frame. Oke, dilihat dari sini aja. Of course, dari break ini dia bullish. Setelah itu dia punya leg ini. Ini termitigasi. Setelah itu dia ngebreak ini. Sekarang kita punya low ini sebagai protected low dan high ini sebagai target. Oke, monthly time frame, that's it. Oke, weekly time frame. Oke, monthly time frame ya, kita mempunyai let's say overall down move ini ya untuk demand zone-nya. Oke, overall down move ini. Oke, seperti yang kalian lihat belum termitigasi ya. Kita punya si demand zone ini. Oke. Yang belum termitigasi dan masih valid banget. Let's say ini kita tandain dengan proper aja lah. Dengan proper dari monthly time frame. Ya walaupun nanti kita akan ngebahas di lower time frame-nya. Oke. Protected low, gitu aja. Setelah itu ini boom. Oke. High itu adalah liquidity. Oke. Monthly time frame udah. Weekly time frame oke, dia termitigasi in this case. Nih ya, untuk monthly time frame aja lah. Demand zone kita gede banget ya, ada di sini. Apakah termitigasi? Tidak. Tapi apakah ini udah tertembus? Masih belum memang. Tapi ekspektasi gue adalah dia akan menembus harga ini duluan daripada dia akan menyentuh demand zone ini. Oke, ini masih belum ada proof-nya, jadi masih bullshit. Oke, next. Daily time frame.
boom. Oke, let's say kalian udah memahami bahwa, oh oke, demand zone monthly time frame gue masih belum termitigasi. Tapi gue akan ngefollow apa yang Manifest Forever katakan setelah harga ini menembus high ini. Oke, oke, gue punya leg di sini. Oke, gue punya demand zone di sini. Oke, dia termitigasi. Oke, termitigasi. Setelah itu apa? Dia nge-break high ini, boom. Oke, kalian punya low ini sebagai protected low, kalian punya high ini sebagai liquidity. Kalian punya demand zone ini, let's say. Apakah tersentuh? Enggak. Kalian ingin tahu apa yang terjadi di dalam sini? Let's take a look at 4-hour time frame. Oke. Kita zoom in. Oke, di 4-hour time frame. Di sini ya, dia ngebuat suatu wake off. Oke, di mana dia gampangnya dia ngebuat liquidity, ngebuat low, diambil liquidity-nya. Setelah itu apa? Boom, menembus 4-hour time frame. Bullish-nya. Setelah itu apa? Oke, in this case kalian punya demand zone yang termitigasi. Setelah itu boom, dapat. Oke. Apabila kalian memang ada konfirmasi di situ, ya. Tapi di sini, ya, untuk kalian yang ingin nge-short, kalian yang selalu berpikiran bahwa anjir ini market overextended banget, ini pasti waktunya turun, ya. Oke, dia bearish, boom. Kalian ingin nge-short di sini, oke mungkin dapat sekali. Oke, ini gue short lagi di sini, boom, loss. Oke. Oke, kita lihat apakah dia nge-switch bearish lagi. Sepertinya nggak. Oh, ini di sini. Boom, nge-short. Wah, ini udah overextended banget. Apalagi weekly time frame masih belum. Monthly time frame masih belum. Daily time frame juga masih belum tersentuh, ya kan? Demand zone kalian. eh Kalian nge-short di sini. Boom, tembus lagi. Dan setelah tembus apa? Setelah tembus, kalian punya leg ini sebagai protected low. Kalian punya high ini pada saat itu sebagai target. Kalian punya demand zone ini. Apakah tersentuh? Enggak. Boom. Break ke atas. Oke, in this case dia nyentuh demand zone kalian. Setelah itu, ke atas lagi. Boom. Oke. Kalian punya protected low ini, in this case. Dan high ini. Oke, for our time frame contohnya habis. Kita turun ke 1 hour time frame. Oke. Kita turun ke 1 hour time frame. Mari kita lihat. One hour time frame. Oke. 1 hour time frame. High, low, high. Apakah termitigasi ini? Sebelum menembus liquidity high ini? Oke, mungkin ini termitigasi sih. Coba. Oke ya, dia termitigasi in this case. Ya, termitigasi. Boom, ngebreak high. Oke, setelah itu ngebreak low lagi, bearish. Oke, mungkin kalian dapat bearish di sini. Oke, kalian berpikir ini bahwa market ini akan turun. Oke, kalian nge-short lagi di sini. Boom, loss. Ngebreak lagi ke bawah. Boom, loss. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi untuk materi selanjutnya ya. Bahwa harga ini bisa absorption. Dalam artian pada saat itu ini adalah protected low kita. Ya. Dan oke, mungkin ini secara candlestick dia tertembus. Oke, tapi pada intinya adalah dia sebenarnya mengakumulasikan ulang di sini. Oke. Setelah itu boom. Oke, dia nge-retrace. Kalian punya structure range mana pada saat dia nge-retrace low ini dan high ini. Demand zone kalian apakah tersentuh? Tidak. Boom, break lagi ke atas. Setelah itu nge-break lagi ke bawah. Oke, mungkin kalian mau short di sini. Boom. Kalian fucked up. Oke. Dan di higher time frame pun ya, pada saat ini ya, let's say pada saat ini higher time frame kalian mana? Pada saat ini nge-retrace ya, higher time frame kalian di 4 hour time frame adalah structure range-nya low ini
dan high ini. Apakah demand zone kalian termitigasi? Apakah tersentuh? Apakah termitigasi? Tidak. Oke. Apa yang terjadi di lower time frame? Di 1 hour time frame tadi, apabila kita lihat ya, nih, low ini dan high ini. Oke. Apa yang terjadi di sini? Ngebuat liquidity. Kayak dia ngebreak low, diambil, boom, break lagi ke atas. Oke, mungkin di 1 hour time frame kurang jelas ya. 30 menit time frame, 15 minute time frame. Oke, higher time frame kita adalah 4 hour time frame. Apa yang terjadi di sini? Orang-orang yang berpikiran bahwa market ini overextended dan orang-orang yang berpikiran bahwa oke, target 4 hour time frame gue ada di sini. Setelah itu gue punya demand zone 4 hour time frame di bawah situ. Oke, dia nge-break short. Oke, gue harus nge-short. Oke, mungkin dapat. Boom. Oke, gue harus nge-short lagi. Boom. Loss. Oke, jadi kalian harus mengerti bahwa kemungkinan besar harga ini akan mengakumulasikan ulang. In this case, kalau bullish, kalau bearish, ya distribusi ulang. Oke, so ya, intinya adalah kalian ini harus waspada terhadap higher time frame juga dan jangan meresikokan untuk counter trend. Oke, yaitu hanya suatu rekomendasi dari gue. Gue juga ngupload ini ke publik ya. Jadi kalian nggak harus mengikuti gue juga. Oke. So yeah, I think that's it untuk video kali ini. Thank you very much for watching and I will see you guys in the next video. Peace.